Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kembali lagi kita berjumpa dalam Refleksi Gema edisi tanggal 7 bulan Februari. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan merenungkan sebuah tema, makan dan minum dalam perjamuan Tuhan, yang terambil dari kitab 1 Korintus 11 ayat 17-43. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Persiapkanlah hati setiap kami ya Tuhan, karena sebentar lagi kami mau mendengar dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu terus bekerja dalam hati setiap kami satu persatu, sehingga kami boleh sungguh memahami firman Tuhan. Kami boleh mengingatnya dan terlebih lagi kami mau jadi pelaku firman. Berkati perenungan kami hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari bersama-sama kita akan baca bagian firman Tuhan. Saya akan bacakan ayat 17-18, kemudian 20 dan 21 untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Dalam petunjuk-petunjuk berikut ini, aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu, dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Apabila kamu berkumpul bukan untuk makan perjamuan Tuhan, sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Sampai sejauh ini dulu pembacaan firman Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara, dari bagian firman Tuhan yang tadi kita baca, Rasul Paulus menegur jemaat di Korintus karena mereka tidak menghormati perjamuan kudus. Nah, berbeda dengan kita saat ini, pada zaman pelayanan Rasul Paulus, perjamuan kudus itu diadakan bersamaan dengan perjamuan kasih atau pesta kasih antar sesama jemaat. Berdasarkan sejarah, ditemukan villa-villa di Anaploga, yaitu di suatu tempat di kota Korintus, di mana di dalam villa itu terdapat ruang makan yang disebut triclinium. Bagi saudara yang menyaksikan Gema via YouTube atau Instagram bisa melihat gambarnya. Jadi ruangan itu adalah ruang makan berisi tempat duduk untuk jemaat VIP bisa berbaring. Jadi mereka bisa makan sambil berbaring, saudara. Kemudian di depan atau di samping ruang triclinium itu ada lorong yang disebut atrium. Disitulah tempat jemaat non-VIP akan makan sambil berdiri. Nah, bedanya apa? Bedanya hidangan di ruangan VIP tadi tidak terbatas, kualitasnya pun lebih baik. Sedangkan bagi non-VIP hidangannya biasanya terbatas dan tidak sebaik dengan kualitas makanan di triclinium. Jemaat yang kaya akan makan dulu sampai mereka kekenyangan, sedangkan selalu saja ada jemaat miskin yang pulang dalam keadaan lapar karena kehabisan makanan. Saudara bisa bayangkan, perjamuan kudus yang seharusnya dilakukan dengan rasa hormat dan penuh syukur, malah justru menimbulkan perpecahan di antara sesama jemaat. Itu memang perjamuan, tapi itu bukan perjamuan Tuhan. Mereka kehilangan makna dan inti dari perjamuan kudus. Saudara, di zaman sekarang pun banyak orang percaya yang salah mengerti mengenai perjamuan kudus. Kalau di zaman Rasul Paulus orang-orang hanya peduli mengenyangkan perut dan mabuk anggur, saat ini masih saja ada orang Kristen yang suka beranggapan tidak benar. Misalnya, perjamuan kudus adalah sarana mendatangkan berkat Tuhan. Kalau saya ikut perjamuan, saya pasti diberkati. Kalau saya ikut perjamuan, sakit saya pasti sembuh. Kalau saya makan roti dan minum anggur, maka tubuh dan darah Kristus itu akan benar-benar ada di dalam tubuh saya. Saudara, sebenarnya apa makna perjamuan kudus? Mari bersama kita baca kembali bagian firman Tuhan dari ayat 23-27. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah mengucap syukur, ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku."
Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Lakukanlah ini setiap kali kamu meminumnya sebagai peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi siapa saja yang dengan cara tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan." Saudara, di dalam kata-kata "inilah tubuhku", Rasul Paulus tidak pernah mengajarkan bahwa roti itu sungguh-sungguh menjadi tubuh Kristus. Kata "inilah" memiliki arti melambangkan. Inilah berarti melambangkan tubuh Kristus yang diserahkan bagi kita, melambangkan pengorbanan Kristus. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Peringatan di sini bukan hanya sekedar supaya kita mengingat, tetapi mengandung gagasan aktif, yaitu memikirkan. Jadi Tuhan ingin kita betul-betul memikirkan bahwa Ia sudah mati berkorban untuk menebus kita. Ketika ada pengulangan kata, menjadi peringatan akan aku. Jemaat Korintus dan kita semua diingatkan bahwa perjamuan kudus bukan tentang makanan, bukan tentang berkat atau sembuh dari sakit penyakit, melainkan tentang persekutuan dengan Kristus. Dan setiap kali kita melakukan perjamuan kudus, kita sedang memberitakan kematian Tuhan. Maka saudaraku, ketika setiap awal bulan kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus, apakah kita sudah sungguh-sungguh mempersiapkan diri kita? Apakah kita dengan sungguh-sungguh memikirkan pengorbanan Tuhan untuk menebus setiap kita? Sudahkah kita hidup dengan rasa syukur atas penebusannya bagi kita? Saudara, perjamuan kudus bukan hanya tentang makan roti dan minum anggur, tapi Tuhan memerintahkan kita untuk melakukannya berulang-ulang, supaya kita senantiasa mengingat dan benar-benar memikirkan apa yang sudah Ia lakukan bagi kita. Dan sudahkah kita hidup dengan rasa syukur atas pengorbanan itu? Apakah ketika kita melakukan perjamuan kudus, kita sungguh-sungguh turut memberitakan kematian Tuhan untuk menebus setiap kita? Ataukah perjamuan kudus hanya sekedar ritual agamawi semata? Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur kami boleh kembali diingatkan dan ditegur oleh firman Tuhan hari ini. Kalau selama ini kami menikmati perjamuan hanya sekedar ritual agamawi semata, tanpa sungguh-sungguh mengerti makna perjamuan kudus, ampuni setiap kami Tuhan. Dan biarlah ke depan kami boleh mengerti bahwa ketika kami menikmati perjamuan kudus, kami bersekutu dengan Tuhan. Karena itu biarlah kami boleh mempersiapkan hati kami, mempersiapkan hidup kami, sehingga itu boleh layak di hadapan Tuhan. Kami boleh layak menerima perjamuan, kami boleh layak memberitakan kematian Tuhan lewat perjamuan-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati kehidupan setiap kami. Biarlah kami boleh terus memuliakan Kau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tetap semangat menjalani hari, Tuhan Yesus memberkati.